welcome back to my channel. Kalau saat ini teman-teman merasa dizolimi orang lain, dilukai, disakiti tanpa merasa punya kesalahan atau pernah menyakiti orang lain sehingga layak dibalas, berarti ini adalah saatnya dan waktu yang tepat bagi teman-teman untuk berdoa. Nah, kenapa? Karena orang yang dizolimi itu doanya mustajab atau pasti dikabulkan. Cuma kalau misalnya dapat kesempatan untuk berdoa yang pasti dikabulkan, kira-kira doain apa? Doain orang lain biar dia celaka gitu, apa mending doain yang baik buat diri sendiri? Kalau aku sih milih mending doain yang baik buat diri sendiri. Kenapa? Misalnya nih, teman-teman punya roti cuma satu-satunya, lagi lapar lagi, terus udah itu ternyata dicuri sama orang. Teman-teman doain apa coba? Semoga orang yang nyurinya sakit perut, semoga dia mulus-mulus seminggu. Bisa sih berdoa kayak gitu, dan dia akan mulus-mulus seminggu, dia akan sakit perut, tapi setelah itu teman-teman dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Jadi kalau misalnya dapat kesempatan untuk berdoa yang pasti dikabul, jangan dihabisin buat yang nggak berguna gitu. Manfaatin buat diri sendiri. Kenapa nggak doain yang bagus? Misalnya berdoa, semoga aku dapat kue yang lebih enak dan lebih banyak. Bisa aja kan? Terus udah itu sama Allah dikabulkan. Bisa aja dapat kue, atau mungkin nanti dapat kue sama dapat minuman kan? Karena Allah bisa saja mengabulkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Nah, ini tuh dulu tuh kalau misalnya biasalah mahasiswa kan ya, kalau misalnya makan dari pinggiran jalan gitu, terus udah itu aku pernah makan di pinggiran jalan, terus udah itu ada orang yang ngerokok nggak tahu tempat gitu, ngerokok terus udah itu asapnya kemana-mana, nggak peduli di sekitarnya ada anak kecil, ada orang yang nggak suka asap rokok, ya udah dia merokok kayak gitu. Terus aku merasa sangat terzolimi di situ. Kayak ketika kita terzolimi, rasanya pengen banget ngedoain yang jelek-jelek ke orang tersebut, rasanya pengen banget ngedoain semoga kamu sakit, semoga kamu kanker gitu kan, kayak pengen banget nyatain kayak gitu. Tapi di situ aku kayak berusaha membiasakan diri gimana biar nggak ngedoain yang jelek ke orang lain, tapi jatah doa mustajab ini aku pakai buat doain diri sendiri. Akhirnya aku berdoa, ya Allah, aku pengen banget jadi orang kaya biar aku tuh bisa punya uang, milih restoran atau rumah makan apapun yang aku mau, sehingga aku bisa milih nih rumah makan yang no smoking. Dan ya ternyata terkabul kan. Ya seenggaknya ya, meskipun ya pada akhirnya kayak Eman gitu kan, mau berhemat gitu, nggak mau ke rumah makan yang mahal-mahal, tapi at least apa yang aku doain sudah terkabul. Kalau misalnya mau ke rumah makan yang mahal yang no smoking itu tuh sanggup kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya hal yang sekecil apapun, kita nggak perlu nunggu dizolimi itu hal-hal yang besar, misalnya kayak ditipu sampai rumahnya hilang atau kecelakaan, nggak perlu nunggu sampai dizolimi yang besar-besar kayak gitu. Hal-hal sekecil apapun yang menurut kamu menyakiti hati kamu, doakan diri kamu sendiri gitu. Atau kalau nggak, doain orang-orang yang kamu sayangi, terserah lah, tapi yang pasti doakan yang baik-baik aja. Karena kalau misalnya kita doain orang yang ngejahatin kita, semoga dia dapat hidayah kayak gitu, pasti berat kan. Nah, mending kamu doain diri kamu sendiri, semoga aku dapat hidayah gitu kan. Nah, bahkan hal sekecil kayak gini loh, misalnya aku lagi antri, terus ada orang yang nyelak antrian, dikasih tahu nggak mau tahu gitu kan, ya udah aku di situ berdoa, ya Allah, aku pengen jadi orang kaya, suatu saat aku punya asisten nih, kalau misalnya antri di antrian sepanjang ini aku tuh nggak perlu ngantri, nyuruh aja asistennya buat antri gitu kan. Doain aja kayak gitu ya. Sekarang belum punya asisten sih, tapi soon to be. Nah, kalau bisa teman-teman lagi merasa dizolimi, ini saat yang tepat, apalagi sekarang bulan Ramadan loh, udah mustajab. Waktu yang mustajab nih sepanjang bulan Ramadan, habis itu lagi dizolimi juga tuh double-double. Kenapa nggak doain yang baik-baik buat diri sendiri? Jangan dihabisin jatahnya buat doain yang buruk buat orang lain. Doain yang baik buat diri sendiri, baik itu di dunia, misalnya minta dapat kekayaan, kesehatan, umur yang panjang gitu, ataupun kita berdoa yang baik-baik, misalnya untuk di akhirat juga, misalnya kita terbebas dari azab kubur, juga bisa masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Terserah teman-teman mau doain apa yang pasti nggak perlu doain yang buruk-buruk buat orang lain, karena Allah itu maha mendengar, maha tahu. Kalau misalnya dia berbuat kesalahan, ya nanti Allah akan membalas dia. Kalau misalnya nggak dibalas di dunia, ya dibalas di akhirat. Dan jadi itu bukan tugasnya teman-teman untuk mendoakan, aku harus yang membalas dia dengan cara aku mendoakan yang buruk-buruk. Gak usah, Allah sudah punya malaikat yang bertugas untuk itu. Teman-teman cukup mendoakan diri sendiri, ya melakukan yang terbaik buat diri sendiri kayak gitu. Terima kasih.